psikologinya, tapi konsepnya, secara konsep audit itu adalah suatu proses yang sistematis ya untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi ya, dengan tujuan menetapkan ya kesesuaiannya antara asersi yang tadi kita dapatkan dengan kriteria yang kita punya. Terus setelah kita bandingkan, kita sampaikan hasilnya ke pihak yang berkepentingan. Dalam KSK adalah pemakai laporan keuangan. Nah, ini ada sering mix ya, pengguna informasi keuangan itu antara accounting dan auditing. Kalau accounting itu ya proses pencatatan ya, kalian sudah hafal lah ya, pencatatan, pengelompokan, pengiktisaran kejadian ekonomi ya dalam bentuk teratur untuk menyajikan laporan informasi keuangan untuk decision making, untuk pengambilan keputusan. Nah, kalau audit itu adalah proses untuk memastikan bahwa yang dilakukan dalam proses accounting tadi sudah benar sesuai dengan standarnya. Jadi sederhananya seperti itu saja. Nah, ini definisi audit itu apa, ya asersi itu apa, bukti audit itu apa. Jadi ada 3 hal ini ya. Kita melakukan audit, ya kita melihat asersi, kita lihat kriterianya, hasilnya seperti apa, sesuai atau enggak. Nanti kita kumpulkan dalam bentuk bukti audit. Nah, dari bukti audit itu nanti kita menyimpulkan hasil auditnya seperti apa, opini kita apa, gitu ya. Jadi prosesnya dilakukan secara sistematis ya. Ada urutannya nih, nggak bisa tiba-tiba kita langsung audit gitu ya. Kita harus merencanakan dulu ya, lihat pengendalian internalnya, ya, terus menguji, terus kalau sudah selesai gitu ya, kita lihat kriterianya seperti apa. Terus setelah itu bukti-buktinya kita kumpulkan, nah dari situ kita menyatakan itu wajar atau tidak, atau kita mengungkapkan opini kita. Ini tadi mengenai definisi ya, sistematis ya, memperoleh dari definisi tadi ya, kira-kira rinciannya seperti apa. Nah, kalau nanti ditanya dalam ujian ya mengenai definisi audit, sepanjang kalian bisa menggambarkan jawaban kalian dalam urutan seperti ini, saya rasa nggak ada masalah. Kita nggak harus pakai definisi yang ada di AREN seperti apa. Yang jelas gambaran dari tahapan ini itu kelihatan jawaban kalian. Ya, prosesnya sistematis ya, kita peroleh bukti ya mengenai apa sih ya, terus menerapkan tingkat kesesuaiannya dengan kriteria, menyampaikan hasil, terus usernya atau pemakai informasinya siapa. Gitu. Sepanjang semua itu ada di jawaban kalian, saya rasa nggak ada masalah. Nah, pelaksanaan audit itu dilakukan oleh auditor independen. Ini yang untuk audit yang laporan keuangan ya. Nah, alasan mengapa dilakukan audit ya, ada potensi kesalahan, potensi kecurangan, atau memang itu permintaan khusus. Itu alasan melakukan audit gitu ya. Nah, accounting auditing ya ini tadi sudah kita bahas sedikit di awal ya. Kalau di sini dalam definisi ini adalah lebih ditekankan lagi ke standar apa yang kita pakai. Kalau accounting itu kita membuat laporan keuangan itu menggunakan berdasarkan SAK atau IFRS. Kalau audit itu kita melakukan audit berdasarkan apa? Standar profesional akuntan publik atau SPAP atau standar internasional terkait audit gitu ya. Untuk menguji tadi pelaporan keuangan dengan standar SAK atau IFRS tadi. Nah, kebutuhan audit ya, reasoning kenapa sih butuh audit ya, karena ada permasalahan di organisasi ya. Tapi ada 3 hal ya, kalau di ini saya ambil dari ARENS gitu ya, tapi yang paling yang akan kita singgung gitu ya, sering kita apa ya, jadikan dasar ya, kenapa butuh audit dalam AKSK ini adalah yang poin nomor 3 ya, potensi risiko informasi. Ya, kenapa? Karena dengan laporan keuangan itu, ya, kalau itu tidak disajikan dengan benar, ada potensi kita sebagai pengguna laporan keuangan itu akan salah dalam mengambil keputusan. Kita harus pastikan bahwa laporan keuangan itu benar ya,
yakin kalau ini benar, oke, memang pendapatannya segitu, oh, memang labanya memang seperti itu. Dan itu dari situ kita bisa sebagai sebagai pengguna informasi, kita bisa melakukan pengambilan keputusan. Oke, kita mau invest ke sini, gitu ya. Jadi informasi yang dilihat, resiko informasi. Terus kenapa laporan keuangan itu dibutuhkan? Ini ada beberapa latar belakang gitu ya, bukan diperlukan sebenarnya, tapi latar belakang gitu ya. Nanti kalian bisa lihat di psikologi, nanti kita akan diskusi dan nanti ada pertanyaan diskusinya, nanti kita lebih intens nanti di situ. Hubungan auditor, klien, pengguna dan laporan keuangan ya, ini kelihatan gitu ya, auditor, klien, ya kredit, investor. Nah, kita sebagai pengguna informasi itu di mana sih? Ya, kita posisinya di kreditor ini. Nah, auditor itu menerbitkan laporan gitu ya untuk menurunkan risiko informasi. Artinya risiko informasi tadi itu adalah kita bisa memberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai kondisi kliennya gitu ya, yang terlihat dari laporan keuangan. Jadi auditor itu ya menyajikan informasi, harapannya adalah supaya informasinya benar-benar akurat. Jadi nggak ada resiko. Saya sebagai investor akan yakin bahwa oh ini memang perusahaan ini memang kinerjanya atau kinerja keuangannya memang bagus gitu ya. Nah ini jenis auditor gitu ya. Auditor ada auditor independen gitu ya, akuntan publik. Sebenarnya adalah internal audit dan ada auditor pemerintah. Gitulah. Kalau seperti saya ini ada di dua nih ya, auditor pemerintah gitu ya, tapi juga masuk kategori auditor internal gitu ya. Auditor pemerintah karena saya di lembaga pemerintah gitu ya, di Kementerian Keuangan gitu ya. Internal karena saya adalah internal auditnya, internal auditornya Kementerian Keuangan. Di Inspektorat Jenderal adalah internal audit dari Kementerian Keuangan gitu ya. Bedanya adalah kalau internal audit di perusahaan swasta gitu ya, itu bertanggung jawabnya ke manajemen atau komisaris gitu ya. Tapi kalau di pemerintah kita bertanggung jawab ke menteri ya, menteri keuangan. Nah ini jenis audit. Nanti kalian bisa lihat lebih detailnya di psikologi gitu ya. Ini ada audit operasional, audit kepatuhan, dan audit laporan keuangan. Operasional, kepatuhan, laporan keuangan. Nah kalau di Kementerian Keuangan operasional ini juga kita lakukan gitu ya. Kita melihat namanya audit kinerja gitu ya, audit atas kinerja dari unit eselon 1 gitu ya, terkait apa misalnya untuk bea cukai gitu ya, kita melakukan atas audit kinerja pemungutan cukai misalnya gitu. Terus kepatuhan, compliance itu juga kita lakukan gitu ya. Compliance misalnya kita mau melakukan apakah pegawai di DJP itu sudah melakukan fungsinya sesuai dengan aturan atau kode etiknya. Jadi penegakan keaturan, kepatuhan terhadap peraturan, fokusnya. Kalau operasional itu kinerja dari prosesnya. Ya, dalam memungut cukai, memungut pajak, kita lihat prosesnya itu sudah optimal atau belum. Katakanlah target penerimaan pajak, target penerimaan untuk biaya impor dan cukai adalah sekian. Nah, kita lihat kinerjanya, apakah targetnya tercapai atau tidak. Gitu. Nah, kalau dari kepatuhan, contohnya misalnya pemeriksa pajak mau melakukan pemeriksaan pajak atas WP, gitu ya, mereka sudah melakukannya dengan benar atau belum sesuai dengan aturannya, gitu ya. Dan juga ada kode etiknya juga, gitu ya. Jadi kita lihat. Nah, laporan keuangan ini kalau di Ijen itu bentuknya bukan audit ya, tapi lebih ke review. Kalau audit itu BPK. Kalau kita review dan nanti ada kita akan bahas juga nanti ada review, ada audit, ada kompilasi gitu ya. Jadi bentuk-bentuk apa sih yang dilakukan oleh akuntan publik gitu ya. Ini.
Kemudian jasa profesi akuntan publik gitu ya. Profesi akuntan publik ini yang jadi fokus kita dalam AKSK karena audit keuangan sektor komersial gitu ya. Kita lebih banyak bicara mengenai akuntan publik. Gitu ya. Jadi profesi akuntan publik ini yang jasa utamanya adalah jasa asurans gitu ya, dan hasil pekerjaannya digunakan oleh publik sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Jadi konsepnya sama seperti tadi ya, apa yang dilakukan itu digunakan sebagai dasar dari si pengguna informasinya gitu ya untuk pengambilan keputusan gitu ya. Selain jasa asurans juga akuntan publik juga memberikan jasa non asurans gitu ya. Nah, tapi nanti kita untuk AKSK ini kita akan lebih fokus ke yang jasa asuransinya, yaitu jasa atestasi gitu ya. Nah, ini kita akan lebih banyak fokus di sini. Nah, ini definisinya gitu ya. Definisi nanti kalian bisa baca gitu ya di psikologi gitu ya, yang sempat tadi saya singgung ya, salah satu penugasan atestasi itu ada pemeriksaan, ada review, dan ada atestasi atas prosedur yang disepakati. Artinya prosedur yang sebagian kecil ya kita ambil, nggak semua gitu ya, kita cukup melihat satu sisi saja. Misalnya kita sepakat dengan klien kita untuk tolong dong lihat dana operasional kami gitu ya, tolong diaudit dong, tolong dilihat, tolong direview. Nah itu yang disebut dengan agreed upon prosedur, jadi prosedur yang disepakati. Jadi kita nggak melihat semua gitu ya. Kalau ya pemeriksaan itu biasanya ini full ya, skopnya penuh, jadi kita lihat semua. Kalau review nanti kalian bisa lihat sendiri, itu ada batasan-batasannya. Nanti perbedaannya di mana antara pemeriksaan dan review itu nanti kalian bisa lihat di psikologinya. Jadi penjelasan tadi ya mengenai pemeriksaan, ya review dan prosedur yang disepakati. Berikutnya mengenai jasa non asuransi, kita mungkin nggak akan banyak bahas di sini, meskipun ini juga disampaikan atau bisa diberikan oleh jasa yang diberikan oleh seorang akuntan publik, gitu ya. Ada jasa akuntansi, ya pembukuan, gitu ya, jasa perpajakan, dan jasa konsultasi lain. Konsep utama asuransi ini ya terkait dengan pemberian jasa asuransi ya, memberikan keyakinan gitu ya, itu adalah sampai seberapa jauh ya keyakinan yang disampaikan oleh akuntan publik ya ketika dia memberikan pendapat gitu ya, itu namanya asuransi gitu ya. Bentuknya ada dua, positif asuransi sama negatif asuransi. Positif asuransi itu sederhananya seperti ini. Kita sudah melakukan audit semua, kita pakai standar tadi ya, sesuai dengan kriteria, dan kita yakin bahwa dengan bukti-bukti yang kita kumpulkan itu semua sudah sesuai dengan standar gitu. Jadi ini lebih sifatnya boleh dibilang ini yang paling lebih mantap gitu ya, karena dia merupakan bukti ya dari fakta. Kita pakai kriteria, kita lihat dalam ya, kita uji ya, ternyata dari apa yang kita lakukan itu ya kita yakin bahwa oh ini sudah sesuai. Nah yang berikut bentuk kedua adalah negatif asuransi. Negatif asuransi itu malah sederhananya seperti ini. Kita itu yakin bahwa prosedur ini benar gitu ya, karena dari pengamatan auditor atau akuntan publik itu nggak ada informasi lain yang menyatakan hal yang sebaliknya. Gitu ya. Jadi dia tidak melakukan pengujian secara mendalam gitu ya terhadap suatu laporan atau suatu yang kita audit gitu ya. Jadi dia hanya melihat, saya nggak melihat ada suatu yang sifatnya kontra gitu ya atau berlawanan dengan laporan ini gitu ya. Tapi dia tidak melakukan pengujian secara mendalam. Jadi level dari asuransinya itu jauh di bawah positif asuransi. Gitu.
Nah, ini di sini ya, kelihatan perbedaan tingkat keyakinan gitu ya. Kalau tadi kita bilang audit ya, pemeriksaan itu asuransinya itu tinggi gitu ya. Kita lihat karena kenapa sih tinggi? Karena kalau di gambar sebelah kiri itu kita kelihatan bahwa yang dilakukan ini sangat jumlah buktinya sangat banyak gitu ya, dan prosesnya sangat ekstensif, artinya sangat rigid, benar-benar detail, jadi kita benar-benar yakin. Nah, untuk review itu terbatas ya. Kalau kalian lihat di sebelah kanan itu ada positif, negatif itu tadi ya, positif, negatif assurance ya tadi ya. Jadi kalau audit atau examination itu jauh lebih tinggi. Kalau review itu levelnya sedikit di bawah gitu ya. Nah, yang paling asuransinya boleh dibilang minim atau nggak ada ya kalau di gambar itu adalah kalau kita membuat menyiapkan laporan keuangan itu ya, itu malah jauh lebih asuransinya lebih malah boleh dibilang tidak ada asuransi sama sekali di situ. Oke, berikutnya laporan audit. Nah, ini laporan audit. Kalau setelah kita melakukan proses audit, pasti ujungnya adalah laporan. Nah, kalau di laporan akuntan publik gitu ya, laporan audit itu ada opini biasanya. Nah, laporan audit ini tuh kita gunakan ya menjadi sarana untuk mengkomunikasikan apa nih hasil kegiatan kita, hasil audit kita. Tadi ingat ya definisi audit ya, proses sistematis, membandingkan dengan kriteria, dan di ujungnya itu menyampaikan hasilnya ke pihak yang berkepentingan. Nah, hasilnya itu adalah laporan audit ini. Jadi laporan auditnya adalah sesuatu yang berada di ujung dari proses auditnya. Nah, ini kalau kalian lihat di Arens, kalian pasti akan bingung gitu ya. Kalau saya sih menyarankan kalian cukup lihat di standar audit aja gitu ya, mengenai pelaporan itu seperti apa, itu ada standar auditnya. Kita fokus ke sana karena kemarin kesepakatannya adalah kita nggak menggunakan standar yang ada di Arens, tapi kita menggunakan SPAP. Jadi kita menggunakan standar audit yang kita punya. Ya, kalau laporan itu di SA 700 gitu ya, itu akan detail gitu ya, dilihat seperti apa gitu ya. Nah, itu nanti kalian dalami aja, kalian pelajari di situ, nanti boleh didiskusikan nanti di psikologi. Ya, intinya bahwa laporan itu merupakan suatu laporan itu harus merumuskan suatu opini gitu ya. Opini itu dibuat berdasarkan apa gitu ya. Buktinya seperti apa gitu ya. Terus kriteria apa saja yang harus dipenuhi untuk menyampaikan suatu opini gitu ya. Nah, ini mungkin kalian bisa kalian baca gitu ya. Nanti kalau ada yang bingung, kita diskusikan aja di psikologi. Nah, ini laporan, format laporan ya, nomor 1 sampai 10 ya. Ini nanti bisa kalian lihat contohnya juga di standar audit gitu ya. Nah, yang ingin saya bahas ya, gitu, atau nanti jadi fokus kita adalah di poin nomor 6, yaitu terkait opini. Nah, opini ini kalau di diskusi dengan atau rapat dosen kemarin, itu kita diminta untuk tetap mengacu ke standar audit. Gitu ya. Kalau di standar audit kita itu cuma ada 2 tipe opini, yaitu opini tanpa modifikasi dan opini dengan modifikasi. Gitu ya. Nah, opini dengan modifikasi itu seperti apa atau tanpa modifikasi itu seperti apa ya ini. Kalau sesuatu itu semuanya sudah oke gitu ya, sesuai dengan kriteria dan sudah didukung dengan bukti yang lengkap, kita bisa bilang kita menggunakan opini tanpa modifikasi, atau istilahnya yang populer adalah wajar tanpa pengecualian. Nah, berikutnya opini dengan modifikasi itu ada 3. Ya, kalau kita ternyata dalam melakukan audit itu ada menemukan kesalahan saji, ya tergantung dari levelnya seperti apa, kita akan bisa menggunakan 3 opini ini ya. Opini wajar dengan pengecualian,
opini tidak wajar, atau malah kita tidak menyatakan pendapat. Nah, itu kriteria kapan kita harus menggunakan opini ini ada di standar auditnya. Nah, ini paragraf penjelas. Paragraf penjelas itu artinya terkait dengan opini, ya. Kadang-kadang itu ada sesuatu yang harus kita sampaikan. Ingat ya, kita tadi harus menyampaikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada pengguna informasi laporan keuangan. Jadi kita mungkin tidak hanya bilang ini wajar dengan tanpa pengecualian gitu ya. Udah berhenti itu enggak. Kadang-kadang auditor juga perlu menyampaikan informasi gitu ya. Ini ada kondisi seperti ini loh. Saya menyatakan wajar dengan pengecualian, tapi tolong dilihat penjelasan saya. Saya bilang wajar ini karena poin A, poin B, poin C. Nah, ini harus diperhatikan. Gitu. Jadi kita menggunakan memberikan informasi yang lengkap gitu ya. Nah, ketentuannya seperti apa? Ini ada ya, paragraf penjelas ya dalam opini, yaitu menekankan suatu hal atau hal-hal yang lain gitu ya. Ya. Ini mungkin kalian nanti bisa lihat detailnya di standar audit. Nah, nanti di diskusi saya ingin nanti ada yang bisa menyampaikan contoh kondisi realnya ini seperti apa sih paragraf penjelas ini gitu ya. Mungkin kalau bisa ada contoh kasus gitu ya, kalian googling di internet ada yang bisa menemukan ini ya lebih baik gitu ya. Artinya karena kita melihat itu ada sesuatu yang yang real gitu ya. Dan kalau memang bisa diakses, bisa dibagikan dalam diskusi kita akan lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Nah ini penjelasan ya, ini contohnya. Saya nggak tahu kalau misalnya ini karena laporan keuangan belum keluar ya, kalau terkait dengan COVID ini, ya apakah ini bisa masuk dalam paragraf ini juga gitu ya? Karena kalau di sini contohnya, salah satu contohnya adalah suatu bencana alam yang besar gitu ya, yang telah atau masih berlanjut dan mempunyai dampak signifikan terhadap posisi keuangan. Mungkin ini akan kelihatan nanti kalau kita bisa dapat contoh laporan audit tahun 2020 gitu ya. Tahun istilahnya apa? Periode 2020 gitu ya. Periode pelaporan 2020 nanti kelihatan di situ. Kira-kira nanti ada nggak, banyak nggak yang bakal mencantumkan ini gitu ya di laporan hasil auditnya. Gitu. Oke, ini mungkin yang bisa saya sampaikan saat ini. Saya sih lebih cenderung untuk jadi model saya gitu ya dalam PJJ ini adalah saya tidak menyampaikan semua materi itu selesai dalam satu sesi Vidcon gitu ya. Saya lebih mengedepankan di diskusi dan nanti ketika kita menyelesaikan kasus gitu ya. Jadi saya lebih intens nanti di situ ya. Saya nggak akan menjelaskan semuanya karena untuk PJJ ini ada beberapa kendala gitu ya, kendala atau constraint gitu.